Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah wallahu akbar. Alhamdulillah. Marilah kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. 4, 2, 1, mulai. Baiklah, Anda semuanya, sekarang Bapak cek kehadiran. Aflan Afriyadi hadir. Andi Ahmad Fauzi. Desta Maftadafa. Erin Melia Putri. Fahruzi Zakri. Febri Andika. Muhammad Raihan. Nabila Nur Aisyah. Nadia Putri. Najwa Til Hasanah. Nesia Cahaya Kamila. Ronald Firmansyah. Sikri Wahyuni. Wina Pratiwi. Jumlah kita 14, hadir ke 14-nya? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak ingin cek kerapian pakaian Ananda semuanya. Baik, silakan berdiri. Silakan berdiri. Pakaiannya dimasukkan. Sudah rapi, silakan duduk semuanya. Sekarang Bapak ingin mengajak Ananda untuk berkonsentrasi dengan cara kita mengingat. Nanti Bapak akan sebutkan aba-abanya. Kalau Bapak sebutkan bintang, tepuk 1. Ya, ingat bintang tepuk 1. Kalau Bapak sebutkan bulan, tepuk 2. Ingat ya. Kalau Bapak sebutkan matahari, tepuk 3. Oke, sekarang kita tes. Ya, ikuti Bapak dulu. Bintang, bulan, matahari. Bisa dites? Bisa. Oke, nah sekarang kita mulai. Bulan 1 ya. Matahari. Ada berlebih tuh. Bintang. Baiklah Anda semuanya. Sebelum kita masuk kepada materi baru kita pada hari ini, marilah kita ingat terlebih dahulu materi kita pada minggu kemarin. Ya, coba diingat-ingat lagi. Siapa yang masih ingat materi pada minggu kemarin? Oh ya, Anda silakan. Hormat kepada orang tua, betul? Betul. Ya, kita kasih aplaus. Apalagi selain hormat kepada orang tua? Oh ya, Anda silakan. Hormat kepada guru. Hormat kepada guru, betul? Betul. Baiklah, Bapak akan mengajarkan materi kita hari ini, zakat fitrah dan zakat mal. Apa materi kita hari ini? Zakat fitrah dan zakat mal. KD-nya itu 3.8, memahami ketentuan zakat. Kemudian indikator, merinci pengertian zakat. Kemudian menafsirkan dalil tentang zakat. Kemudian mengkategorikan macam-macam zakat. Yang keempat, memproyeksi syarat dan rukun zakat mal.
Yang kelima, menelaah hikmah zakat. Yang keenam, merekomendasikan orang yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh, mengolah zakat sesuai ketentuan Islam. Adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, merinci pengertian zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Kemudian menafsirkan dalil tentang zakat fitrah dan zakat mal, mengkategorikan macam-macam zakat mal dengan tepat, memproyeksikan syarat dan rukun zakat fitrah dan zakat mal dengan benar, kemudian menelaah hikmah zakat fitrah dan zakat mal dengan tepat. Yang keenam, merekomendasikan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Yang ketujuh, mengelola zakat sesuai ketentuan Islam dengan tepat. Silakan perhatikan, amati gambar di depan ini. Ingat, ini nanti akan menjadi tugas kita. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari gambar yang Bapak tampilkan di sini? Silakan, coba diamati dulu. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Ini orang zakat ya. Kalau ini apa? Orang yang tidak. Apa ini, gambar apa ini? Api. Kalau ini ketentuan zakat fitrah. Kalau ini gambar apa? Orang yang bayar zakat. Kalau ini kan gambar Bapak sampai ke belakang. Ya, kita perhatikan tayangan video. Mau nonton video? Semuanya konsentrasi. Tadi sudah ada tugas kita, satu, menganalisis gambar. Yang kedua, mengamati video. Jadi dari video ini nanti kira-kira video yang Bapak tayangkan tentang apa, dan kemudian apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut. Nah, ini tugas kita. Lihat video Bapak sampai belakang. Kesehatan dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu baik berupa materi maupun non-materi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab yakni zakat, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang, namun dalam pandangan Allah tentulah tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang berhak menerimanya, serta akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti. Bapak harapkan nanti dari tayangan video yang sama-sama kita saksikan tersebut, Ananda bisa ajaran apa yang dapat kita ambil. Nah, itu nanti kita jadikan tugas. Jangan dijawab sekarang. Kita masuk kepada pengertian zakat. Lihat selain Bapak depan, zakat itu menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Ini kemudian menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat terbagi kepada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Siapa yang bisa membacakan dalil tentang zakat fitrah? Ya, silakan Nanda.
silakan duduk. Terima kasih. Siapa yang bisa membacakan artinya? Ya, silakan Ananda. Artinya, dan dia menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kemudian zakat mal terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Siapa Ananda Bapak yang bisa membacakan surat At-Taubah ayat 103? Silakan Ananda. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Siapa yang bisa membacakan artinya? Silakan, Anda. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan mengetahui. Nah, silakan dulu. Kelihatannya sampai belakang ayat dan terjemahannya artinya zakat fitrah ini wajib seluruh umat Islam. Miskin, kaya, besar, kecil. Hukum zakat fitrah wajib ain. Artinya wajib bagi setiap individu muslim, laki-laki dan perempuan. Kemudian rukun zakat fitrah, yang pertama niat, yang kedua orang yang wajib membayar zakat disebut dengan muzaki. Ingat-ingat istilahnya, muzaki orang yang membayar zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat. Apa istilahnya? Mustahik. Orang yang membayar zakat muzaki. Orang yang menerima zakat mustahik. Nah, ingat jangan sampai terbalik. Yang dizakatkan adalah makanan pokok. Apa yang kita makan itu yang kita zakatkan. Kalau kita makan nasi, maka yang kita zakatkan adalah beras. Apa yang dizakatkan adalah milik kita. Ya, bukan milik orang tua kita. Kemudian orang yang berhak menerima zakat, ini ada fakir. Fakir ini maksudnya adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan. Kemudian miskin, orang yang mempunyai penghasilan akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Ingat ya, kalau fakir orang yang tidak mempunyai penghasilan. Kalau miskin orang yang mempunyai penghasilan tapi penghasilannya tidak cukup. Kemudian yang ketiga apa? Amil. Amil zakat itu artinya orang yang mengumpulkan zakat. Yang keempat apa? Orang yang dibujuk hatinya masuk Islam. Dia rikab atau budak. Budak di sini maksudnya adalah zaman dulu itu ada budak, kalau sekarang tidak ada lagi budak. Jadi kita berzakat untuk memerdekakan budak. Dia sabilillah. Ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dia ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Kemudian dia mengalami kesusahan. Kesusahan di sini adalah dari segi ekonomi, uangnya habis. Nah, ini dia. Baiklah, sekarang kita lanjut cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras, makanan pokok, minimal 2,5 kg atau 3 liter beras setiap jiwa. Cara menghitung zakat mal, hisabnya adalah 85 gram emas. Kadar zakat mal adalah 2,5%. Kemudian zakat pertanian. Pertanian ini terbagi kepada dua. Yang pertama, zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan hujan atau sungai atau mata air, maka zakatnya 10%. Apabila diairi dengan irigasi, dibuatkan irigasinya, perlu biaya untuk sampai air ke sawah kita tadi, zakatnya adalah berapa?
5%. Kemudian zakat binatang ternak. Kalau kambing jumlahnya berapa yang harus diwajibkan zakatnya? 40. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Kemudian sapi wajib dikeluarkan zakatnya apabila berjumlah 3. Zakatnya 1 ekor. 5 zakat. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Kemudian mensucikan diri dari dosa. Yang keenam, menolong, membantu dan membina kaum du'afa. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita masuk kepada model pembelajaran snowball. Snowball ini adalah bola salju. Jadi dalam bola salju ini Bapak akan membagi Ananda semuanya berkelompok. Ingat langkah-langkah snowball yang akan Bapak terangkan. Pertama, untuk menyampaikan materi. Bapak telah menyampaikan materi tadi ya? Bisa dipahami materi yang Bapak sampaikan? Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua. Ananda akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 4 saja. 1, 2, 3, 1. Kuat suaranya. Siapa yang dapat angka 1? Siapa yang dapat angka 2? Nah, wajah temannya boleh dilihat kiri kanan depan belakang. Berarti itu silakan duduk menurut nomor masing-masing. Semuanya sudah dapat kelompok? Sudah. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi selama 3 menit. Siapa yang akan dijadikan ketua kelompoknya? Sudah dapat ketua kelompoknya? Sudah. Kelompok A, siapa ketuanya? Silakan berdiri di sini. Kelompok B, siapa ketuanya? Silakan ke kelompok, Bapak tugaskan. Ini ada materi yang Bapak bagi. Materi yang didapat di kertas kecil ini dibawa ke kelompoknya masing-masing, didiskusikan. Kelompok A materinya. Kelompok B, kelompok C, kelompok D. Silakan masing-masing kelompok kembali kepada kelompoknya masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok mendiskusikan tentang materi yang dibawa oleh ketua kelompoknya. Silakan diskusikan materi apa yang didapat oleh ketua kelompoknya. Sudah paham dengan materi yang didapat oleh ketua kelompoknya tadi? Sudah paham materinya masing-masing apa? Nah sekarang, tolong perhatikan, masing-masing ketua kelompok, kan sudah paham itu? Silakan tunjuk 1 orang dari kelompoknya untuk membacakan materi yang dia dapat ke depan kelas. Kelompok B, silakan utus temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok minimal 2,5 kg atau 3,5 liter beras setiap jiwa. Makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai. Ya, kasih aplaus. Silakan kepada kelompok D. Utusan kelompoknya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah zakat. 1. Merupakan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. 4. Menumbuhkan
kalau kita berzakat memurnikan jiwa kita. Artinya apa? Bahwa dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita berikan. Ini kan kita sudah dibagi kelompok. Bapak uraikan langkah-langkah snobelnya. Bapak akan hidupkan musik, kemudian bolanya akan digigir. Ketika musik mati, bola harus dipegang dan diperlihatkan, diangkat. Minimal sejajar dengan kepala mengangkatnya. Jangan disembunyikan. Tempel pertanyaannya di sini, ada pertanyaan, silakan nanti ditulis pertanyaannya Anda. Kemudian digulung-gulung kecil, kemudian ditempel di sini. Kemudian Bapak hidupkan musik lagi, dilempar lagi. Ingat, lemparnya dari bawah ke atas. Jangan dari atas. Siapa yang mendapatkan bola mati musik sama dia wajib menjawab pertanyaan yang ada di bola tadi. Kemudian dia tempel lagi. Paham ya? Cara permainannya. Silakan semuanya berdiri. Silakan dengan permainan snowball. Kan snowball itu adalah bola salju. Jadi bola salju itu bola salju dari atas gunung salju. Semakin dia ke bawah, itu bola itu semakin besar. Itu bola salju. Artinya semakin kita bertanya, semakin banyak kita paham. Baik, kita mulai. Oke. Silang-silang saja. Pertanyaannya di bola tidak ditempel ya. Oke, ambil pertanyaannya yang ada di sana, kemudian dibacakan. Pertama, pengertian zakat fitrah. Yang kedua, hukum zakat fitrah. Sudah ditempel pertanyaannya, nanti dijawab ya. Kita bermain. Oke. 1. Cara menghitung zakat fitrah. 2. Cara menghitung zakat mal. Oke, ayo konsentrasi. Kelompok A, silakan dibantu temannya membuka pertanyaan 1, kemudian menempel 1. Pertanyaan sudah disiapkan. Tolong jelaskan hikmah zakat. Ayo sampai. Silakan kelompok C. Ambil pertanyaan yang ada. Bacakan. Tolong jelaskan 1. Pengertian zakat mal. 2. Hukum zakat mal. Jadi semua kelompok sudah dapat pertanyaan? Nah, sekarang silakan duduk lagi, duduk saling berhadapan. Silakan diskusikan dengan teman-temannya apa jawaban dari pertanyaan yang didapat. Diskusikan apa jawabannya. Sudah dapat? Siapa yang mau menjawab? Kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok A akan membacakan jawaban dari pertanyaan D. Kelompok D mana? Ya, tolong perhatikan jawaban dari temannya. Tolong jelaskan hikmah zakat. Ya itu pertanyaan kelompok D tadi. Ya, silakan kelompok A jawab. Hikmah zakat ada 7. 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3.
menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Betul jawabannya? Betul ya. Kalau betul Bapak kasih hadiah. Ada berapa orang dalam satu kelompok? 4. Ada 4 orang. Bapak kasih hadiah 4 pula. 1 buku ya. Kelompok berapa lagi yang mau menjawab pertanyaan temannya? Oke, kelompok C. Silakan kelompok C. Bawa pertanyaan temannya ke depan. Tolong jelaskan apa pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok C ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Tolong jelaskan 1 pengertian zakat mal. Zakat mal artinya kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Baiklah, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Ya, betul jawabannya? Betul. D, kelompok D, silakan. Tolong perhatikan. Saya dari kelompok D akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok minimal 2,5 kg atau 3,5 liter beras setiap bulan. Makanan pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg beras tersebut. Betul jawabannya? Betul. Ya, kasih aplaus. Di kelompok D ada berapa orang? 4. Bapak kasih hadiah 4 buku. Kelompok B, silakan jawab pertanyaan temannya. Bawa pertanyaan ke depan. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok B ingin menjawab pertanyaan dari kelompok C. Pertanyaannya adalah hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya wajib ain. Artinya wajib bagi setiap individu muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul jawabannya? Betul. Kalau betul Bapak kasih hadiah ada berapa orang kelompok B? 3. Kita kasih hadiah 3. Silakan dibagi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Silakan ke depan. Baik. Ananda, tolong perhatikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah zakat terbagi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayar di bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat mal adalah zakat yang dibayar apabila telah mencukupi nisab-nisabnya atau dibayar setelah 1 tahun sekali. Baiklah, saya dapat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini hadiah buat teman kita yang bisa menyimpulkan zakat harta ya, setara dengan 85 gram emas. Kalau kambing tadi berapa zakatnya? 40 ekor, 1 ekor kambing. Kalau sapi berapa zakatnya? 30. Sini 30 ekor sapi zakatnya berapa? Kalau unta 1 ekor kambing apa 1 ekor unta? Sekarang kita mengerjakan LKPD. Silakan duduk ke tempat masing-masing di atas tempat kerja. Sekarang kita sudah duduk ke tempat semula, tidak lagi berkelompok. Ingat ini LKPD. Tahu LKPD? Tahu. Tadi kita berkelompok. Kalau sekarang kita individu. Nanti Bapak beri waktu untuk mengerjakannya selama 15 menit. Ya, silakan. Ini ada 2 orang dari sana. Di geser ke belakang, bapaknya kertasnya. Ini ada berapa orang satu baris? 4.
beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Mulai dari sekarang. Waktu tinggal 7 menit lagi. Baca dengan hati-hati, waktunya masih panjang. Jangan terburu-buru. Waktu tinggal 3 menit lagi. Ya, waktunya masih ada. Kalau siap, diulang-ulang lagi membacanya. Perhatikan lagi. Siapa yang sudah siap, diulang-ulang lagi dulu. Waktunya masih ada. Silakan yang di depan dikumpul, jawaban temannya di belakang. Tugas per kelompok itu sudah Bapak nilai. Kelompok terbaik dengan jumlah nilai 90 jatuh kepada kelompok C. Siapa tadi berpilihnya? Ya. Kakak siap, Bos? Kelompok terbaik 2 dengan jumlah nilai 88 jatuh kepada kelompok D. Kelompok terbaik 3 dengan jumlah nilai 85 jatuh kepada kelompok A. Ya. Kelompok terbaik 4 dengan jumlah nilai 84 jatuh kepada kelompok B. Silakan. Oke, silakan nanti dilihat buku cetaknya di rumah, halaman 82, ibadah haji dan umrah. Kemudian PR kita, kerjakan LKS halaman 21. Halaman berapa LKS-nya? 21. Halaman 21. Kerjakan di rumah. Pelajaran minggu depan apa? Nah, PR kita LKS halaman 21. Pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kemudian marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.